Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun sebelumnya kepada tim dari IMF dan juga IJCM ya, di mana terkait dengan pelaksanaan dari webinar pada pagi hingga siang hari ini, yaitu adalah untuk sekaligus siar dan juga apa namanya terkait dengan pengenalan dan juga sosialisasi dari International Journal Islamic and Complementary Medicine. Nah, seperti itu. Jadi harapannya ya ketika jurnal ini bisa berkembang dengan baik, insya Allah juga syiar terkait dengan Islamic Medicine juga akan semakin lebih luas. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Raditu billahi robba bil Islami dina wa bi Muhammadin ya Rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni. Mohon izin ya, Bapak Ibu gurunda sekalian ya, tidak bermaksud menggurui, tapi di sini mungkin hanya sekedar sharing dari apa yang mungkin saya tahu dan mungkin apa yang pernah saya baca. Dan qadarullah ini dalam beberapa pekan terakhir ya, itu juga saya dapat bimbingan mahasiswa yang ternyata pasien-pasiennya itu semuanya CKD dan hemodialisis. Nah, seperti itu. Dan ini juga relate juga di mana orang dengan CKD dengan yang mereka didialisis itu pasti mengalami kecemasannya itu sangat tinggi sekali. Dan orang yang dengan CKD atau gagal ginjal itu pasti ya hampir selalu itu terjadi peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Nah, baik. Ya, kalau mungkin kita tahu bahwa di sini ginjal itu merupakan organ yang fungsinya untuk menyaring darah ya, di mana di sini untuk mengembalikan zat penting ke tubuh ya, membuang zat berbahaya, mengatur cairan elektrolit, menjaga pH ya sebagai buffer juga, mengontrol tekanan darah ya, kemudian memproduksi hormon-hormon penting untuk darah dan juga tulang seperti itu. Nah, kemudian ya ginjal di sini punya 3 mekanisme utama. Yang pertama adalah filtrasi, reabsorpsi ya, kemudian juga ada sekresi. Mungkin organ ginjal seperti ini tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Dr. Susilo ini, jadi mungkin saya tidak akan begitu banyak panjang lebar terkait dengan ginjalnya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini ada salah satu indikator fungsi dari ginjal. Tadi kan Dr. Jan menyampaikan ada kreatinin, ada asam urat, ada urea seperti itu. Kemudian juga Dr. Rini juga menyampaikan demikian. Jadi apa sih itu yang namanya ureum, kreatinin, asam urat ya. Kemudian juga ada LFG. LFG itu adalah apa namanya laju filtrasi dari glomerulus ya. Kemudian untuk proteinuria di sini maksudnya adalah protein yang terkandung di dalam urin. Nah, sebaiknya ya albumin dan protein ini tidak dikeluarkan seperti itu. Berarti kalau mereka keluar ya berarti ada filtrasinya yang mengalami kerusakan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga adalah untuk elektrolit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu cek darah ya, kemudian cek urin, kemudian ternyata hasil dari parameter ini ya, dan ternyata itu mengalami peningkatan. Nah, biasanya itu ada tanda-tanda perubahan fungsi ginjal menjadi tidak normal seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi dari organ ginjal tadi seperti yang disampaikan di awal ya, ada ginjal di sini menyaring apa namanya darah ya, sekitar 120 sampai 150 liter darah. Nah, itu juga yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mengalami gagal ginjal dan mereka melakukan hemodialisa. Dan selanjutnya diproses untuk menghasilkan sekitar 1 sampai dengan 2 liter urin untuk membuang sisa metabolisme. Baik. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dan juga pH. Di mana kalau pH di dalam darah itu tidak boleh kurang dari 7,35 dan tidak boleh lebih dari 7,4. Kalau misalnya dia kurang dari itu, biasanya akan jatuh dalam keadaan yang asam seperti itu Bapak. Nah, kemudian kalau misalnya dia lebih ya, maka tadi ya sudah sempat disinggung juga oleh Dr. Rini, di mana ada yang namanya gangguan asam basa. Orang itu mengalami asidosis, orang itu mengalami alkalosis, ya di mana kadar basanya itu lebih dari 7,45. Nah, kemudian ginjal juga di sini salah satunya adalah merangsang produksi sel darah merah melalui hormon erythropoietin. Kemudian ada juga renin, di mana di sini ya ketika dia terganggu akan mengalami kerusakan dalam pengaturan tekanan darah, sehingga orang yang mengalami gagal ginjal atau gangguan fungsi ginjal pasti di sini sangat erat kaitannya dengan peningkatan dari tekanan darah. Kemudian ada kalsitrol, vitamin D aktif, mendukung kesehatan tulang dan penyerapan dari kalsium. Nah, berikutnya, kira-kira apa penyebab orang yang mengalami gangguan ginjal? Ya, yang pertama adalah hipertensi. Jelas di sini pasti akan sangat berpengaruh ya terkait dengan hipertensi. Kemudian sering mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri. Nah, jadi jangan sedikit-sedikit obat, Ustaz-ustazah dan juga rekan-rekan terapis semua Bapak Ibu, jangan terlalu kita bergantung pada obat-obatan. Nah, bagaimanapun di sini pasti semuanya akan difilter dalam ginjal seperti itu. Kemudian orang yang memiliki riwayat diabetes ya juga akan rentan ya untuk mengalami gangguan fungsi ginjal,
obat-obatan terlarang, apalagi ya, nauzubillah kita bisa terhindar dari obat-obatan seperti ini. Kemudian ya seperti itu kira. Nah, kemudian tadi ada yang disampaikan dengan dokter ini juga, ada yang namanya prerenal, ya intrarenal dan postrenal. Itu biasanya terjadi karena orang-orang yang mungkin kecelakaan, ya yang prerenal tadi ya kecelakaan, kemudian banyak mengeluarkan darah, akhirnya terjadi keadaan shock hipovolemik. Itu keadaan yang apa namanya terjadi ketika terjadi kecelakaan ya, atau trauma. Tetapi hal-hal yang mungkin bisa dihindari, kaitannya kita mengurangi obat-obatan ya, kemudian mengurangi konsumsi makanan-makanan yang sifatnya itu dapat meningkatkan potasium, ya kadar asam urat, itu sebaiknya kita mengurangi seperti itu. Jika kita mungkin bisa menghilangkan kebiasaan seperti itu lebih baik. Tapi kalau misalnya belum bisa, ya lebih baiknya mengurangi seperti itu. Baik. Nah, sedikit prevalensi, Bapak Ibu sekalian, di mana prevalensi gangguan ginjal di Indonesia menurut survei Kesehatan Indonesia, ya, di mana di sini ternyata cukup miris ya Bapak Ibu. Di mana proporsi dari hasil pemeriksaan kadar kreatinin, ya kadar kreatinin merupakan salah satu indikator yang penting, ya, di mana kalau misalnya dia lebih dari 1, ya maka terjadi gangguan fungsi ginjal seperti itu. Nah, ini ternyata di seluruh Indonesia yang mengalami perubahan kadar kreatinin lebih dari kadar normalnya, ya sebanyak 2,9%. Nah, ini juga apa namanya menjadi salah satu indikator terjadi gangguan fungsi ginjal. Kemudian, nah orang-orang yang melakukan hemodialisis, ya pada penduduk umur sama dengan kurang dari 15 tahun, ya, di mana mereka mengalami penyakit ginjal kronis atau CKD, itu sebesar 2,1%. Ya. Dan usianya itu sangat beragam, gitu, Bapak Ibu sekalian, sangat beragam sekali. Dan itu bervariatif ya, dari usia produktif terutama 25 sampai 34 tahun. Nah, produktif itu baik sekali. Kemudian pada kelompok umur 15 sampai 24 tahun itu juga ternyata cukup tinggi, 16,2%. Jadi memang terjadi peningkatan. Jadi secara keseluruhan data ini menunjukkan adanya kenaikan prevalensi dari penyakit ginjal kronis di Indonesia, terutama pada kelompok usia lanjut dan juga pada kelompok usia produktif seperti itu, yang juga melakukan cuci darah. Nah, tadi itu saya sampaikan bahwa 25 sampai 34 tahun mereka melakukan hemodialisis meningkat dari tahun 2018 itu hanya 19%, kemudian di tahun 2003 itu meningkat 31,4%. Itu cukup tinggi sekali untuk peningkatannya. Nah, kemudian tadi ada juga pertanyaannya. Tadi sebetulnya sudah banyak disinggung juga oleh Ustazah Aminah bahwa apakah bekam itu bisa mengobati atau mengurangi gejala dari orang yang mengalami gangguan ginjal? Tentu bisa. Tadi juga sempat di awal disampaikan juga oleh Dr. Zen, di mana orang yang memiliki gangguan ginjal ya seperti CKD ya, gangguan gagal ginjal kronis, itu tentu bisa dilakukan pembekaman. Di mana di sini ada sebuah ayat yang sangat populer sekali di kalangan terapis ya, wa idza maritu bahwa yes, di mana dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Di mana ayat ini sangat menampar kita semua bagi yang sakit ya, mengingatkan bahwa kesembuhan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Manusia di sini hanya bisa berikhtiar melalui pengobatan. Selebihnya untuk urusan hasil itu kembalikan kepada sang pemilik tubuh kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak prerogatif, oh kamu sembuh. Tapi kalau misalnya nggak sembuh, jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri kita sendiri, di mana mungkin dari perilaku kita yang sebelumnya, nah, itu yang mengakibatkan kita berada pada tahap ini yang sekarang. Jadi, ayat ini sangat menguatkan bahwa kesembuhan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari tangan dokter, bukan dari tangan terapis, bukan dari tangan siapapun, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah penyakit ginjal ataupun penyakit gagal ginjal itu bisa dibekam? Tentu bisa. Ya, tentu sangat bisa. Bekam yang seperti bukan yang seperti pada umumnya, ya, dilakukan dilakukan penusukan, dilakukan pengambilan darah, seperti itu. Nah, kemudian ya terkait dengan bekam tersebut, ya tentu mekanismenya itu sangat bisa dijelaskan secara ilmiah, di mana bekam di sini dapat membantu mengeluarkan ureum, kreatinin dan juga asam urat dari dalam tubuh. Ya. Nanti ada beberapa jurnal yang mengatakan hal demikian. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan, seperti yang dokter ini sampaikan tadi, yang perlu diperhatikan adalah kondisi kadar Hb-nya dari pasien. Kadang dari beberapa penderita gagal ginjal ya, Hb ya, itu dapat rendah sehingga harus lebih hati-hati. Karena biasanya orang yang Hb-nya rendah, trombositnya rendah, ya, itu akan mengalami kondisi fisik yang lemah seperti itu. Jadi secara umum di sini meskipun memang bekam tidak dapat menyebabkan penurunan hemoglobin, tapi secara prosedur ini dapat menyebabkan atau menimbulkan sedikit kerusakan pada dinding kapiler, dan itu hal yang wajar karena dalam prosesnya bekam itu terjadi kerusakan mikrovaskular dan dapat diperbaiki segera, sehingga tetap harus diwaspadai. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau bekam dan memang dia punya
masih menderita gagal ginjal. Nah, pada stage tertentu ya, stadium-stadium tertentu itu bisa dibekam dengan tadi seperti dokter Zen sampaikan. Ada yang frekuensinya 10 hari sekali, ada yang 2 minggu sekali seperti itu. Tapi dari beberapa jurnal itu ada yang melakukannya sebulan sekali seperti itu. Ada yang setiap sebulan itu dilakukan evaluasi. Nah, setelah itu juga pada pasien dengan gagal ginjal di sini harus kita perhatikan ya terjadi adanya pembengkakan. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu di mana edema atau pembengkakan itu merupakan salah satu kontraindikasi pada pasien yang memang tidak boleh dilakukan pembekaman. Kenapa mereka pada pasien dengan gagal ginjal itu tidak boleh dibekam? Karena adanya hipoalbuminemia, ya, di mana area yang mengalami pembekakan tersebut ya sebaiknya tidak dibekam. Karena bisa jadi luka yang di daerah tersebut ya beresiko susah untuk sembuhnya atau sulit sembuh. Karena kontraindikasi bekam tadi perlu diperhatikan, terutama pada pasien dengan pembekakan di tangan, di kaki, dan juga kadang di perut ya atau asites itu. Nah, jika bekam dilakukan pada area yang bengkak, ya, di mana di sini cairan interstitial yang terperangkap tidak akan keluar dengan baik, justru dapat menimbulkan luka yang susah untuk disembuhkan. Oleh karena itu, ya perlu diwaspadai terkait dengan risiko tersebut. Dan juga perlu diperhatikan lagi terkait dengan kondisi dari klien, ya klien itu harus kondisinya tidak lemah, seperti itu. Sebaiknya kalau memang dalam keadaan lemah, ya dan memang memaksa untuk dibekam, berilah cukup 1 titik ataupun 2 titik. Dan tadi yang disampaikan oleh Ustazah Aminah cukup dengan 1 tarikan saja, seperti itu. Nah, namun jika kondisi pasien belum terlalu berat, ya anggapannya masih ringan ya, di awal dan sensitivitas kulitnya itu masih terjaga dengan baik, ya bekam dapat digunakan sebagai terapi yang mendukung untuk membantu proses filtrasi ginjal. Intinya adalah selalu memperhatikan keadaan pasien terlebih dahulu. Kondisi fisiknya pasien terlebih dahulu itu perlu diperhatikan karena ketika kita sebagai terapis kan kita perlu melakukan anamnesa kepada klien seperti itu. Nah, ini adalah untuk kehati-hatian kita sebagai para terapis dan juga untuk melakukan bekam pada pasien dengan gangguan pada ginjal. Baik. Nah, saya akan sedikit membedah jurnal ya di mana ternyata bekam itu bisa loh untuk memperbaiki fungsi dari ginjal ya. Dari parameter yang saya sebutkan di atas tadi. Seperti ada ureum, ada kreatinin dan juga mungkin ada asam urat. Dan juga di sini saya sedikit sampaikan bahwa ada perubahan dari sistolik tekanan darah. Nah, di mana jurnal tersebut yang berjudul The Effect of Weight Cutting Therapy on Fasting Blood Sugar, Renal Function Parameters, and Endothelial Function, di sini juga menggunakan yang namanya penelitian Single Arm Intervention Study. Ya, di mana mereka melakukan penelitian ya pada sekelompok orang yang dilakukan intervensi. Hanya saja di sini kekurangannya dalam penelitian ini adalah tanpa adanya kelompok kontrol ataupun adanya kelompok pembanding, ya sehingga peneliti di sini hanya mengamati 1 kelompok saja untuk yang diintervensi atau yang dibekam saja. Memang baiknya ada komparasi ya antara yang diberikan bekam dan juga yang diberikan terapi lain ataupun diberikan pengobatan yang lain seperti itu. Nah, oke. Nah, desainnya adalah melakukan intervensi bekam pada 31 responden yang sehat ya, yang berusia antara 30 sampai 60 tahun. Yang diberikan apa? Ya, diberikan terapi bekam ya 2 kali, sekali di awal dan diulang setelah 3 bulan. Jadi setiap 2 bulan sekali itu dilakukan pembekaman. Nah, kemudian dilakukan pengukuran ya pada waktu awal pertama kali sebelum diberikan apa-apa, kemudian bulan pertama, bulan ketiga dan bulan keempat. Yang diukur adalah gula darah puasa, kemudian urea, kreatinin, asam urat, tekanan darah sistolik dan juga ada indikator terkait dengan endotel. Ya. Baik. Nah, hasilnya apa? Nah, kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu ya. Yang terjadi adalah kadar ureanya ya yang beri saya merah-merah ini ya, itu ternyata pada baseline-nya, pada awal pemeriksaan itu 4,2 ureanya. Kemudian pada kreatinin 7,2, kemudian pada asam urat ya di sini menggunakan kategori yang lain ya 37,8. Kemudian ada sistoliknya 27. Kita lihat di ini aja urea dan kreatininnya. Nah, ternyata mereka mengalami penurunan ya dari 3,8 di bulan pertama, di bulan ketiga 3,8 juga, dan di bulan keempat itu 3,68. Di sini terjadi penurunan yang signifikan ya. Terjadi bahwa bekam memang mampu mengeluarkan metabolit seperti urea. Kemudian kreatinin juga. Nah, baik. Nah, hasilnya ya di mana penurunan bermakna secara statistik dibandingkan dengan baseline. Pada kadar ureumnya di sini berkurang signifikan hingga 12,4% pada bulan keempat. Kemudian kreatininnya pengurangannya sebanyak 5,8% hingga 10,1% pada pengukuran pada bulan-bulan berikutnya. Pada bulan 1, 3, dan 4. Kemudian terjadi
apa namanya, penurunan dari asam urat dan juga sistolik, ya, tekanan darah. Itu pada bulan 1 dan bulan ketiga. Jadi dari kesimpulan yang penelitian pertama ini, memang bekam dapat menurunkan kadar urea, kreatinin, asam urat serta tekanan darah yang sistolik. Nah, kemudian pada penelitian yang kedua, ya, saya di sini mengambil dua judul penelitian, Evaluating the Therapeutic Effect of Wet Cupping on Hematological Parameters, Kidney Function Test, and Lipid Profile in Adult Women 2022. Dilakukan penelitian pada 2022, di mana desainnya adalah pra-eksperimen. Jumlah respondennya adalah 75 yang berusia 20-60 tahun, ya, lokasinya di Yaman, dan diambil 2 kali sebelum dan juga 40 sampai dengan 14 hari setelah dilakukan pembekaman. Nah, darahnya diambil pada pagi hari jam 8 atau jam 12 siang setelah melakukan puasa pada malam harinya. Jadi setelah bangun tidur biasanya dilakukan pengambilan darah. Yang diukur apa? Fungsi ginjalnya, kreatinin, urea, dan asam uratnya. Kemudian ada juga profil lipid dan juga ada hematologi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata dari kadar yang terdapat di hasil pemeriksaan punyanya penelitian tersebut, ya, bahwa ureanya berkurang cukup banyak. Kemudian di sini asam uratnya juga berkurang dari 4,3 ke 3,81, ya, tetapi tidak signifikan karena di sini mungkin karena sama-sama rentang normal, ya. Kemudian kreatinin dari 0,86 ke 0,75. Di sini juga terjadi penurunan yang sangat signifikan. Jadi yang signifikan di sini adalah kadar ureanya dan juga kadar kreatininnya. Nah, kemudian juga kalau kita bisa lihat di sini pada sebelumnya, ya, yang before after, ya, di sini pada kelompok yang normal, ya, dan juga pada kelompok yang proteinuri. Pada kelompok yang normal, ya, ditemukan hampir tidak ada perbedaan. Tapi pada kelompok yang ada proteinurinya, ya, ternyata 14,9% itu sebelum dibekam itu ada proteinuri, kemudian setelah dibekam, ya, itu ternyata berkurang, ya, menjadi hanya 4,5%. Dan ternyata ini sangat signifikan sekali untuk mengurangi proteinuria. Jadi orang yang sebelumnya ada protein di dalam urinnya ketika dibekam 1 bulan kemudian tidak ada protein di dalam urinnya. Nah, di mana kesimpulannya dari penelitian tersebut adalah yang menderita 71,6% itu adalah obesitas, 92% itu merasa kondisinya baik setelah dibekam, ini secara subjektif, ya, tapi kemudian sebagian besar di sini mereka melakukan pembekaman karena merasakan nyeri pada ototnya. Kemudian mereka melakukan bekam juga karena alasan sesuai dengan sunnah, ya, hari ke-17, 19, dan 21. Ini mereka bisa melakukan itu di Yaman. Sehingga dapatkan kesimpulan bahwa bekam sunnah, ya, secara statistik dalam menurunkan kadar kreatinin, urea, kemudian kadar beberapa seperti trigliserida, ya, kolesterol, dan juga meningkatkan HDL. Nah, ini juga sangat efektif dan ternyata sangat signifikan untuk perubahannya. Nah, kita bahas dari kedua jurnal tersebut. Nah, ternyata dari kedua jurnal tersebut menunjukkan signifikan kadar kreatinin dan urea telah dibekam. Terjadi penurunan yang sangat signifikan. Nah, ini menandakan bahwa adanya peningkatan filtrasi glomerulus dan efisiensi ekskresi ginjal pasca dilakukan pembekaman. Di mana hal itu bisa kita lihat dari pernyataan dari jurnal tersebut yang mana menyebutkan, ya, reduction in these parameters due to wet cupping may have beneficial health impacts by maintaining body health and preventing metabolic disease. Nah, ini sangat jadi perubahan yang sangat signifikan. Kemudian pada jurnal yang kedua yang di Yaman, ternyata bekam basah, ya, secara signifikan dapat menurunkan kreatinin dan juga urea level yang dapat meningkatkan perbaikan dari fungsi pada ginjal. Dan ini sangat jelas sekali terbukti secara evidence-based medicine-nya. Nah, yang berikutnya adalah pengurangan dari risiko penyakit kardiovaskular, dan ini erat terkaitannya dengan tekanan darah. Nah, karena orang yang mengalami CKD itu sangat rentan sekali dengan tekanan darah. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Suster ini, ya, itu kayak lingkaran setan di antara hipertensi dan juga dengan CKD, seperti itu. Nah, kemudian dari jurnal tersebut juga bahwa bekam dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan meningkatkan HDL. Nah, Bapak Ibu tahu kan HDL fungsinya apa? Yaitu adalah di sini kalau orang sampaikan bahwa HDL itu adalah kolesterol yang baik. Nah, kolesterol yang baik di dalam tubuh tentu jika dia meningkat bahwa akan memperbaiki profil vaskuler. Nah, karena hipertensi dan gangguan kolesterol itu merupakan faktor risiko utama terjadinya CKD atau penyakit ginjal kronik. Maka bekam di sini dapat membantu secara tidak langsung mencegah kerusakan ginjal yang lebih lanjut lagi. Nah, itu. Nah, jadi bekam pada pasien dengan gangguan ginjal sebetulnya dapat dilakukan pada semua titik sunnah, ya, utamanya pada titik-titik yang terdapat di dekat dengan area ginjal dan juga dekat dengan area tersebut. Nah, di mana ketika bekam itu dilakukan, ya,
kita juga harus mempertimbangkan kondisi klinis dari masing-masing pasien. Seperti disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Dr. Zen, Dr. Amina, Dr. Rini tadi menyampaikan juga kita perlu memperhatikan yang namanya kondisi pasien masing-masing. Nah, hal ini penting ya, Bapak Ibu sekalian, di mana memastikan keamanan buat diri kita, buat si pasien, untuk menghindari area yang memiliki kontraindikasi. Tadi saya sampaikan di mana bengkak terjadi akibat adanya hipoalbuminemia atau adanya infeksi kulit akibat penumpukan ureum pada kulit biasanya. Pada orang-orang CKD biasanya sering terjadi seperti itu. Serta di sini kita menyesuaikan tekniknya. Tadi Dr. Zen menyampaikan bahwa ada teknik yang untuk frekuensinya itu perlu dilakukan pengawasan. Kemudian tadi Dr. Amina juga menyampaikan tarikannya hanya cukup 1 kali. Bisa jadi juga penusukannya tidak perlu terlalu banyak ya, cukup sedikit saja, yang penting bisa keluar darahnya. Nah, karena salah satu indikator keberhasilan bekam itu kan bukan dari darah yang keluar, bukan dari banyak-banyakan darah yang keluar, tapi dari manfaatnya sih untuk si klien tersebut atau si pasien tersebut. Nah, kemudian intensitas bekamnya juga disesuaikan dengan status kesehatan pasiennya, di mana tidak perlu kita lakukan setiap hari ya untuk kesembuhan pasien, tapi kita perlu memperhatikan kondisi secara klinisnya. Kalau pasiennya mampu, ya tadi seperti dokter Zen sampaikan 10 hari sekali, oke, nggak masalah. Yang penting pasiennya mampu dan memang ada keinginan kuat untuk melakukan pembekaman seperti itu. Nah, jadi fungsi bekam dari kesimpulan dari beberapa jurnal yang sempat kita bahas, di mana bekam di sini ternyata dapat meningkatkan aliran darah, di mana membantu eliminasi racun dan meningkatkan nutrisi dari sel itu sendiri. Kemudian terjadi penurunan kadar-kadar yang sangat berhubungan dengan gangguan fungsi ginjal, yaitu adalah kreatinin dan urea. Yang tadinya dia sangat tinggi, yang tadinya dia berada dalam kategori yang tinggi, bisa jadi dia dapat turun. Ya. Tentunya ini merupakan indikator langsung terkait dengan peningkatan dari GFR. Nah, kemudian tadi juga, kalau ini sudah jelas ya, bekam juga dapat mengurangi stres oksidatif dan inflamasi dari ginjal. Kemudian perbaikan fungsi vaskuler. Nah, ini tadi menurunkan sistolik dan juga meningkatkan HDL dan juga menurunkan dari PFW. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa di jurnal kita itu ternyata sudah ada loh penelitian terkait dengan hal tersebut, di mana ini saya ambil salah satu penelitian yang dilakukan oleh Bu Firdaus ya, Ibu Firda dari Surabaya, dari Universitas Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya kenal dengan beliau, di mana beliau melakukan sebuah literatur review yang menyebutkan bahwa ternyata teknik bekam yang sunnah itu dapat menurunkan asam urat pada pasien yang mengalami hiperuricemia. Bu Firda di sini menyampaikan bahwa dari kelima jurnal yang beliau bahas, ternyata semuanya itu bisa loh untuk menurunkan asam urat. Karena asam urat juga merupakan salah satu indikator dari fungsi ginjal, Bapak Ibu. Asam urat juga di sini merupakan produk tubuh yang memang keberadaannya dalam darah, dan itu biasanya ada rentang normalnya. Tadi kan sudah sempat saya bahas di mana laki-laki dan perempuan beda. Kalau misalnya dia lebih dari 7 untuk laki-laki, disebut dengan hiperuricemia. Kalau pada perempuan 6,5 itu termasuk tinggi. Nah, berikutnya, ini untuk mekanismenya ya, tadi sempat dibahas juga ya, di mana Dr. Suswardi juga menyebutkan terkait dengan hal tersebut. Nah, ini ya, tadi sudah disebutkan juga bahwa teori Taibah ya, ini juga dapat membantu menjelaskan bagaimana mekanisme bekam itu dapat menurunkan beberapa kadar yang menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal. Nanti silakan bisa dibaca Bapak. Jadi pada intinya bekam itu ternyata dapat memperbaiki secara fisik ya homeostasis yang tadinya dia mengalami perubahan, baik itu peningkatan ataupun penurunan, hingga itu dinormalkan. Jadi bekam itu fungsinya adalah untuk menjaga homeostasis tubuh tetap normal seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, penjelasan tersebut ya, dari teori Taibah mengatakan bahwa kita tahu yang namanya teori tersebut, ketika kita melakukan rangsang pada kulit dan dilakukan pengeluaran darah, ya, maka di sini akan terjadi yang namanya mikrotrauma, akan mengeluarkan CPS atau bahasa awamnya disebut dengan darah kotor, ya, causative pathological substance, di mana rangsang tersebut akan menimbulkan respon adaptasi tubuh, respon inflamasi, yang akan memicu perubahan vaskuler dan seluler, respon perbaikan dan juga respon dari regenerasi. Nah, ini saya kutip dari bukunya Bu Dr. Suswardi. Nah, kalau sudah CPS-nya keluar, ya, maka pengeluaran CPS di sini akan meningkatkan energi sel, respon perbaikan, dan respon regenerasi kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri sendiri, atau tadi saya sampaikan, melakukan homeostasis. Ya. Itu adalah fungsi dari bekam.
Ini buku beliau ya yang saya kutip. Sehingga kesimpulannya, bekam di sini memang dapat berpotensi, bukan sudah berpotensi, tapi sudah terbukti secara evidence based membantu memperbaiki fungsi homeostasis tubuh melalui mekanisme pembuangan sisa metabolisme dan zat toksin seperti urea, kreatinin, dan asam urat yang tinggi sehingga mengurangi beban filtrasi pada ginjal. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau kita rutin berbekam, berarti kita sayang pada ginjal kita. Kenapa? Ya karena kita mengurangi beban ginjal yang sangat berat sekali ya karena fungsi ginjal itu adalah salah satunya adalah proses filtrasi seluruh metabolisme yang ada di dalam tubuh. Kemudian proses ini dapat berkontribusi pada perbaikan keseimbangan cairan, elektrolit, serta kestabilan tekanan darah. Dengan demikian, bekam dapat menjadi terapi yang sangat baik untuk mendukung fungsi homeostasis, terutama bila kita melakukannya dengan kondisi yang terkontrol, baik, dan juga memperhatikan dari kontraindikasi medis seperti itu. Nah, selanjutnya, buat apa sih kita bekam? Ya buat kita menjaga tubuh supaya tetap sehat, untuk tetap taat. Kalau tubuh kita tetap sehat, maka insya Allah kita tetap bisa melakukan ibadah, dan ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Zen. Langsung ingin bertanya tentang peran terutama bekam ya dan terapi komplementer yang lain untuk mendampingi atau menurunkan mengatasi kondisi hipertensi, penurunan fungsi ginjal atau gagal ginjal. Iya dok, betul. Nah, kemarin juga saya sempat ini sih. Nah, ini terlihat juga sih dalam 2 minggu terakhir itu kebetulan banyak mahasiswa saya yang mendapatkan ini dok, kasus hemodialisa. Nah, itu kan hemodialisa kan ketika mereka pertama kali dengan yang sudah sering kan pasti beda tuh, tingkat kecemasannya. Nah, tingkat kecemasannya salah satunya kan diukur dengan kuesioner. Tadi banyak lah kalau kita lihat di mana di Google ya. Tapi salah satu indikatornya mungkin secara klinis tekanan darahnya meningkat pasti, kemudian RR-nya naik, nadinya naik. Nah, setelah diberikan terapi, nah di sini ada kombinasi seperti lavender, kemudian mint ya, aromaterapi itu salah satunya. Ternyata itu bisa menurunkan kecemasan dari yang awalnya dia cemas ya, meskipun orangnya tidak menyampaikannya seperti ini dok, saya nggak merasakan apa-apa ya, tapi secara klinis terjadi penurunan dari indikator tersebut. Ternyata kalau misalnya kita bandingkan ya dengan mahasiswa saya yang tidak melakukan itu dengan kondisi klinis yang sama pada pasien TKD itu di ruang hemodialisa di rumah sakit daerah di tempat saya kemarin itu, dengan yang diberikan aromaterapi itu ternyata bedanya cukup lumayan seperti itu. Berarti sebetulnya ada efek di situ yang mungkin kita nggak tahu ya. Ada efek ansiolitiknya mungkin dari aromaterapi lavender dan mint ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan juga tuh dari bekam, kemudian dikasih aromaterapi tertentu sehingga dapat menurunkan kecemasannya juga, dan secara klinis, secara biomarkernya juga ternyata bisa berubah. Itu juga saya mendukung. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, dan ini karena pas duhur juga ya Mas Yugi, jadi wilayah Jakarta mungkin menyematkan sholat duhur dulu dan sebagainya. Tadi yang tanpa keluhan tadi ya, tadi itu ada pasien yang tekanan darahnya 170/120. Jadi insya Allah ya. Problem utamanya jadi ketemunya adenoma hipofisis. Kalau kita kayaknya kan, waduh ini resiko nih, itu ya, karena kita hitungannya sangat tinggi nih. Nah, dari pandangan Mas Dr. Yugi, kira-kira untuk misalnya dengan tadi kan kalau masuk ke grade mungkin udah grade 3 ya, dan ini seperti apa untuk kasus-kasus pasien dengan yang tekanan darahnya sangat tinggi? Monggo mohon pandangannya Mas. Oke. Kalau dari saya sendiri ya, mungkin juga dokter Jan di sini juga secara klinis memang sudah praktek langsung. Tapi kalau menurut jurnal dan beberapa buku yang saya baca, sebetulnya tidak ada masalah untuk dilakukan pembekaman. Bagi saya pribadi dan juga dari beberapa jurnal. Ya, karena memang ada yang mengatakan batas bagian atas tuh kalau misalnya boleh dibekam apa enggak tuh 180. Tapi ada juga yang berani membekam. 200 pun ada yang berani. Tapi kita perlu juga, yang penting kondisi klien dulu sih dok, menurut saya pribadi tadi. Kondisi klien dulu. Selama kondisi klien itu baik, ya menurut saya tidak ada masalah untuk dilakukan pembekaman. Nah, dan juga kalau misalnya kondisi umumnya baik, dan insya Allah si klien tersebut memang mau untuk melakukan pembekaman, tidak ada masalah. Namun karena memang kita tahu kondisi di dalamnya itu ada masalah ya, meskipun si klien tersebut mengatakan nggak apa-apa mungkin ya, atau mungkin ada hal lainnya, tapi secara kondisi di dalamnya pasti ada apa-apanya. Nah, maka seperti yang sebelumnya disampaikan, mungkin kita bisa melakukan pembekaman dengan beberapa titik-titik tertentu saja dok. Mungkin dokter juga tahu, dan juga terkait dengan penarikannya juga mungkin hanya 1-1,5 ya, tidak perlu yang
sampai dimaksimalkan menjadi 3 ataupun 2 seperti itu. Dan mungkin bisa dimaksimalkan terkait dengan hal tersebut pada titik-titik yang memang bersentuhan langsung dengan organ, seperti pada titik zarul ahlat ataupun dari titik di al-kahil seperti itu, untuk mengurangi dari gejalanya. Tapi gejalanya kira-kira apa ya, Dok, gitu ya? Ya, Mas. Kira-kira gejalanya apa ya kalau untuk Bukan yang tadi ya? Iya. Kalau tadi yang utama dirasakan tuh pusing dan mudah lemas. Jadi mungkin berhubungan dengan HB juga ya, sudah mengarah ke sana ya. Tapi karena memang belum ada pemeriksaan ureum kreatinnya belum muncul tadi, CGFR-nya, sepertinya relate ke sana. Dan tadi kenapa kemudian kita bekam juga penata-laksanaannya begini. Saya pastikan bahwa pasiennya tenang, terus kemudian kita sarankan untuk minum dulu minimal, ya walaupun ginjal pasti pinter ya, airnya itu nanti akan ya sesuai homeostasisnya akan kemudian dikeluarkan atau dibuang, tapi kita sarankan untuk minum kira-kira 300 cc dulu. Sudah tenang, minum sekitar minum air putih 200 sampai 300 cc atau 1,5 gelas, kemudian baru dibekam. Nah, bekamnya juga saya notice bahwa 1, 2, 3 titik dulu, kemudian gitu. Tapi karena ada kondisi jadi penyakit sekunder, penyakit bisnisnya itu tadi nggak signifikan juga penurunannya, sekitar 100, ya 160 lumayan ya, 160. Tapi keluhannya alhamdulillah membaik, Baik. Terus kalau misalnya pada lansia, Mas Dokter Yuki, ada perhatian khusus nggak ya kalau kita membekam pasien hipertensi atau udah ada tanda-tanda penurunan fungsi ginjal untuk lansia, apa perlu perhatian khusus ya? Iya dong, pasti nama juga lansia di sini juga pasti perlu perhatian khusus. Di mana kalau pada lansia juga di sini kan kondisi fisiknya, kondisi klinisnya juga pasti akan berbeda dengan orang dewasa. Nah, salah satu kondisinya ya biasanya adalah karena kulitnya yang mungkin sudah mulai atrofi ya, sehingga mungkin tidak bisa melakukan pembekaman pada titik-titik tertentu saja, Dok. Nah, kalau pada lansia tentu kita bisa melakukan pembekaman tersebut ya pada titik-titik yang sama juga tidak terlalu banyak ya, karena kondisinya juga sangat mirip ya dengan kerentanan dari seseorang itu sendiri, di mana cukup 1 sampai 2 titik, disampaikan juga 3 titik. Dan kalau memang ingin banyak titik ya, tapi kondisinya fisiknya baik, mungkin bisa datang di keesokan harinya dengan titik yang berbeda pada pembekamannya. Misalnya yang pertama datang di titik al-kahil mungkin, kemudian berikutnya di titik zahrul ala, kemudian di titik al-wari, dan sehingga itu dapat meminimalisir ya terjadinya efek samping akibat dari terkait dengan pembekaman pada klien lansia ataupun orang yang memang kondisi rentan karena keadaan tertentu. Tidak perlu dengan keadaan yang titik yang banyak, kemudian juga kondisi penarikannya itu juga tidak perlu terlalu. Mungkin kita perlu disesuaikan aja sih, Dok, dengan kondisi pasiennya terutama. Iya, baik. Kalau di Kemenkes dan beberapa organisasi profesi juga sudah mengeluarkan sendiri ya, panduan tentang misalnya hipertensi pada lansia juga ada anunya sendiri ya. Jadi memang menarik sekali kalau zaman dulu sepertinya kasus-kasus seperti ini ya siap-siap aja lah, kalau sudah 60 tahun itu pasti biasanya mulai naik. Tapi kalau sekarang sudah anak-anak sampai ini juga sudah mulai diperhatikan. Di beberapa kasus itu, Mas Dokter Yuki, memang kalau pasca bekam kemudian tekanan darah meningkat, kalau saya ulang 2 kali ya biasanya. Bisa jadi kalau bekamnya di lantai 2 kemudian turun gitu ya, bisa ya. Tapi ada nggak kemungkinan kalau dari misalnya kita anggap malpraktek bekam atau kesalahan bekam itu kemudian menjadikan tekanan darah malah meningkat? Atau pada beberapa orang berpikir begini, saya sudah bekam kok, jadi ngapain saya memperhatikan makanan minuman saya, kan udah dibekam itu, aman dah. Memang ada beberapa jurnal yang menyampaikan ya. Ada beberapa jurnal yang menyampaikan ketika pasca dibekam pasca dibekam langsung dilakukan pengukuran tekanan darah, itu pasti akan jadi peningkatan. Itu wajar. Nah, karena mungkin proses tubuh melakukan adaptasi. Tapi biasanya kita lakukan pengukuran 15 sampai 30 menit setelah dibekam. Nah, itu baru akan terjadi penyesuaian kembali, adaptasi lagi. Nah, tapi kalau misalnya baru selesai bekam langsung ditensi, itu biasanya rentan terjadi peningkatan. Nah, memang ada jurnal yang menyebutkan seperti itu. Bahkan ada juga yang sempat ya Mas Aris kayaknya kalau masalah itu melakukan riset pakai alat monitor dipasang di monitornya itu dipasang di lengan yang menggunakan yang otomatis, dibekam. Nah, proses pembekaman itu ternyata meningkatkan tekanan darah, meskipun memang tidak signifikan ya, naiknya sekitar 10 atau 20 mm hemoglobin. Tapi setelah 15 menit sampai 30 menit atau bahkan 1 jam diukur, kemudian jadi penurunan yang baik seperti itu. Dan itu sih menurut saya secara fisiologis memang wajar kalau langsung. Tapi kalau tidak beberapa menit, saya rasa itu mungkin bisa beradaptasi. Itu sih. Nah,
kemarin enggak, beberapa pasien di Asabil yang sudah, nah ini pasien yang menjalani cuci darah Mas Yudi, gitu. Dari sisi keamanan atau bekam mendampinginya fungsinya sebagai apa ya? Kan udah dicuci kira-kira begitu. Ada enggak Mas? Ada insert nggak di situ pasien? Atau malah kalau sudah cuci darah nggak usah bekam? Apalagi apa yang dua sudah seminggu 2 kali gitu. Mohon pandangannya Mas. Oke. Kalau secara pribadi, saya pernah mendapatkan pasien seperti itu, Dok. Ya, pasca dibekam, pasca di hemodialisa, sepekan kemudian dia baru bekam. Nah, memang apa namanya, proses bekam dan juga filtrasi dari ginjal itu ada kemiripan sebetulnya, tetapi yang dikeluarkannya pun juga berbeda. Jadi terkait dengan metabolisme tersebut, ya ada kadar urea, kadar kreatininnya itu juga bisa difiltrasi di ginjal ataupun di hemodialisa. Tapi beberapa seperti apa namanya, komponen hidrofobik yang memang tidak bisa dikeluarkan dengan ginjal dan juga dengan beberapa teknik itu, dengan bekam justru bisa keluar ya. Seperti kayak misalnya asam urat, kemudian kolesterol dan lain-lainnya, itu juga kan dengan bekam ya, yang dia sifatnya hidrofobik, itu juga bisa dikeluarkan dengan bekam. Dan memang tidak bisa disekresikan, ya, karena kan kalau misalnya kita apa namanya di ginjal itu kan nggak boleh tuh ada protein yang keluar, tidak boleh ada apa kreatininnya dan lain-lainnya, dan dengan bekam itu melengkapi. Nah, jadi saling melengkapi dengan bekam. Yang dari apa namanya CPS-nya dia mengeluarkan zat yang tidak dikeluarkan oleh ginjal, sedangkan yang dengan hemodialisa dia dapat menggantikan zat. Jadi sebetulnya hemodialisa itu tidak mengobati ya, Dok ya, tidak mengobati, tapi dia memperpanjang usia atau memperpanjang masa hidupnya. Ya, jadi yang saya tahu. Ya, saya sepakat sama. Jadi sebagian orang akan menganggap bahwa orang cuci darah, ya, tapi memang tergantung jenis anunya ya, tergantung jenis gagal ginjalnya ya. Kalau pada kasus dia dengan jenis gagal ginjal akut dan apa kerusakannya tidak ini ya bisa recovery ya. Kita pernah dulu mengamati pasien leptospira, kemudian beberapa cuma 2-3 kali cuci darah kemudian ginjalnya sehat, ya tergantung kerusakan yang terjadi pada ginjalnya ya. Baik, jadi Bapak Ibu, pasien cuci darah menurut saya, menurut kami memang butuh dibekam juga karena ada proses yang memang tidak selesai dengan cuci darah tadi. Nah, ya kalau ini sekedar berbagi pengalaman saja Bapak Ibu bahwa pasien cuci darah dibekam itu bagaimana misalnya. Ya kalau kondisi HB-nya nggak memungkinkan ya tentu tidak dilakukan, dan kondisi-kondisi yang lain ya keadaan umum. Tapi kalau memungkinkan itu tadi titiknya sedikit, terus tidak usah terlalu berorientasi dengan jumlah darah yang keluar karena sangat tidak mungkin juga, karena pembuluh darah perifernya juga pasti sudah menyempit semua ya Mas ya, sudah menuju organ-organ utama semua ya. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, kesempatan terakhir mungkin barangkali ada yang masih punya unek-unek atau pertanyaan seputar bekam pada kasus hipertensi. Jadi insya Allah terbukti ya bahwa pada kasus hipertensi ya dibekam. Tapi kondisi tertentu, bahkan ini pengalaman hari ini tadi, tekanan darah 170/120, dan tentu kita sudah bisa membayangkan tekanan sebesar itu apa yang terjadi di pembuluh darah, memungkinkan dan pasiennya tadi merasakan nyaman ya. Insya Allah kalau ya bekam dipelajari dengan baik untuk kondisi yang sepertinya tidak memungkinkan, baik. Alhamdulillah. Monggo Dokter Dea, silahkan. Ya, izin menambahkan sedikit ya, Dok. Pengalaman suami dengan sebagai penderita gagal ginjal itu sebenarnya ada beberapa kasus yang kami temui ya gitu, bahwa banyak pasien yang ternyata setelah dicuci darah itu mengalami stabil gitu ya. Hanya saja ketika kondisinya stabil itu tidak dilakukan yang namanya pemutusan dialisis gitu. Jadi sebenarnya dengan terapi yang sudah dijalankan seperti tadi dengan dialisis tetap berbekam gitu ya, kemudian dengan herbal, probiotik. Nah, itu tuh bisa membuat ginjal tuh stabil lagi gitu kan. Sekalipun ginjal itu memang sifatnya dia cenderung bukan regenerasi tetapi dia menstabilkan. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika mekanisme tubuh itu baik, semua proses dalam tubuh itu akan mengalami perbaikan juga gitu. Jadi ada yang membuat yang tadinya ginjal dari EGFR 3% bahkan bisa sampai 27%, yang secara medis bilang itu tidak mungkin, tapi ternyata itu mungkin saja terjadi. Nah, selain terapi yang bisa kita lakukan dengan totok ataupun bekam, juga probiotik, asupan makanannya gitu ya, itu perlu juga kita lebih mengedukasi tenaga medisnya gitu loh, dimana ketika pasien itu sudah cukup baik, itu maka terapi dialisis bisa di stop gitu loh, atau bahkan
diobservasi dulu gitu ya. Ya mungkin tidak harus stop total, tetapi yang jadi masalah saat ini adalah banyaknya monopoli rumah sakit yang pasien gagal ginjal itu harus cuci darah seumur hidup. Nah itu sebenarnya yang merugikan gitu untuk pasien cuci darahnya. Padahal kalau kita berada di circle ini mungkin paham, tapi ternyata di luar sana itu banyak yang paham gitu. Jadi ya itu bagusnya ada seminar seperti ini supaya masyarakat itu lebih teredukasi gitu, bahwa sekali gagal ginjal itu bukan berarti harus cuci darah seumur hidup seperti itu. Dokter Zen. Oh, terima kasih banyak dokter. Tadi mau terlupa dokter. Dia juga salah satu, kalau saya punya pasien-pasien yang IGFR-nya udah di bawah 5 itu saya kasih nomor beliau ini untuk disemangati. Jadi biar ya IGFR sampai di bawah 5 itu ya kan kita nggak bisa menilai sel-sel ginjalnya ya. Jadi sebenarnya masih sangat mungkin ya dokter ya bahwa bisa loh naik lagi walaupun sepertinya sangat mustahil. Tapi beberapa pasien di sini juga qadarullah seperti itu. Ada tanggapan dari Bu Winda? Setuju dengan pendapat dokter ya, alhamdulillah. Di hari ini insya Allah nambah ya kita Mas. Tadi udah diberikan ayat hujah yang sangat jelas gitu. Jadi misalkan turunnya 2%, 3%, jangan menyerah dulu, masih banyak kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Dan dokter dia tadi juga nambahi. Baik Bapak Ibu atau teman-teman sahabat semuanya, ada yang ingin berkomentar atau menambahkan hal-hal yang lain? Jika tidak, kita sudahi diskusi kita pada siang hari ini. Masih ada? Oke. Alhamdulillah banyak sekali ada materi baru, terutama terkait dengan probiotik juga tadi saya juga belajar banyak selasa dikuliahin sama dokter Rini tadi. Jadi ada makanan-makanan yang memang perlu diwaspadai terkait dengan itu. Jadi pada intinya memang bekam di sini sudah terbukti ya untuk membantu memperbaiki fungsi homeostatis dari orang yang mengalami gangguan fungsi ginjal seperti orang TKD ataupun orang dengan gagal ginjal yang tentu juga proses ini berkontribusi ya pada perbaikan keseimbangan cairan, elektrolit dan juga serta kestabilan tekanan darah seperti yang tadi dokter dia sampaikan. Nah itu bisa mempengaruhi dari aspek yang lainnya. Jadi dengan demikian memang bekam sudah terbukti menjadi terapi yang dapat menjaga homeostasis terutama bila dilakukan pada pasien dengan kondisi yang terkontrol yang baik dan juga dengan memperhatikan kontraindikasi medis sehingga nantinya keamanan itu bisa didapatkan untuk si klien, untuk si terapis dan juga bisa mendapatkan ikhtiar supaya klien tersebut bisa kembali sehat dan kita sehat. Dokter Mawon, dokter, matur nuwun. Baik. Sekali lagi, jazakallah khair, Dr. Yuki, atas presentasi dan semua ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Bapak Ibu, terucap terima kasih, jazakumullah khair untuk semua peserta yang hadir pada siang pagi sampai siang hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih banyak dan lebih baik lagi, dan kita bisa berjumpa di kesempatan yang lebih baik lagi. Terkhusus kepada Ustazah Aminah, Dr. Susilorini, Dr. Nurse Yuki, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair, Allah yang menggantikan dengan yang lebih banyak dan lebih baik lagi insya Allah. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Asabila Holistic, Green Zone, International Islamic Medicine Forum, International Journal of Islamic Medicine. Terima kasih untuk dukungannya dan mudah-mudahan kepada semua pembicara dan Bapak Ibu peserta tidak bosan dengan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari-hari mendatang. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.